10.000 pasukan tentara Tang tentu saja tidak cukup untuk memutuskan hasil dari perang ini, tetapi mereka pasti membuka jalan yang jelas untuk serangan tentara Kekaisaran Surga Dou, dan semakin banyak tentara mengalir ke Jialing Pass. Master Roh benar-benar kuat, mampu menghadapi serangan puluhan ribu pasukan kavaleri berat. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka bisa membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Terutama para Master Roh tingkat tinggi yang sudah sibuk di atas tembok. Pada tahap ini, pertempuran telah berubah dari pengepungan menjadi jarak dekat. Dan jutaan tentara Kekaisaran Surga Dou juga berlari ke Jialing Pass seperti daun kering yang tertiup angin. Kaisar Langit Dou Suebeng yang baru dengan jelas memahami bahwa selama 1/5 dari pasukannya dapat memasuki jalur Jialing, pertempuran ini akan berakhir. Pada saat itu, musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan apapun. Bahkan di atas tembok, Bibi Dong yang merasa semakin sulit untuk melawan serangan konstan Tang San sekarang juga merasa seperti ada sedikit harapan yang tersisa, dan dalam hati mempertimbangkan apakah akan memerintahkan retret. Tapi, jika Jialing Pass ditinggalkan, maka pasukan Kekaisaran Surga Dou akan memiliki jalan terbuka lebar menuju Kekaisaran Roh. Jika Heaven Dou Empire bekerja sama dengan Star Luo Empire untuk memecahkan celah lainnya, dan dua tentara kerajaan besar bersatu, maka Spirit Empire mungkin benar-benar akan selesai. Tidak peduli seberapa kuat Master Roh, masih tidak mungkin untuk menghadapi serangan jutaan orang di medan perang. Sama seperti Kekaisaran Roh dalam kesulitan, mundur selangkah demi selangkah di dalam dinding, dan dua legiun Master Roh juga tidak bisa memblokir gelombang baja itu. Tiba-tiba, beberapa lolongan panjang datang dari kejauhan di belakang Jialing Pass. Raungannya panjang dan kuat, menghantam hati dan jiwa seperti ombak yang bergulung-gulung. Di medan perang ini dihitung dalam satuan 10.000, kemunculan lolongan ini sebenarnya menekan momentum tentara Kekaisaran Surga Dou. Keributan bergelombang bergema seperti guntur bergulir. Mendengar lolongan ini, sambil memukul mundur Bibi Dong yang melemah dengan trisula, ekspresi Tang San langsung menjadi serius. Orang lain mungkin tidak dapat membedakan lolongan itu, tetapi dengan kekuatan mentalnya, dia segera merasakan ancamannya yang sangat besar. Itu adalah lolongan 6 orang. Itu benar, hanya 6. Dan mereka juga masih 10 li jauhnya dari Jialing Pass, tapi lolongan itu masih begitu menakutkan muncul di dalam Jialing Pass. Dan mereka juga mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang-orang ini dapat menempuh 10 li hanya dalam selusin napas. Dan bagaimana kekuatan yang mampu menghasilkan efek seperti itu bisa menjadi biasa? Samar-samar, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia masih bisa menebak kekuatan mereka. Yang lebih menakutkan, 6 orang ini tidak datang sendiri. Di belakang mereka mengikuti kerumunan orang yang bernapas dengan cepat tetapi bergerak sama cepatnya. Jumlahnya tidak kurang dari 5.000. Membuat Tang San paling terkejut adalah bahwa lolongan 6 orang ini benar-benar membuat tingkat kekuatan mentalnya tanpa pusing. Dia hanya bisa memeriksa keadaan sampai saat ini, tetapi tidak bisa terus mencari. Raungan itu benar-benar mengganggu kekuatan mentalnya. Faktanya, sebelum ini, sejak dia kembali dari Pulau Saagot, hanya 2 orang yang melakukan hal yang sama. Salah satunya adalah kakek buyutnya yang hatinya diserang oleh kegilaan, dan yang lainnya adalah Bibi Dong di masa jayanya. Dan arah suara-suara ini berada di belakang Jialing Pass, di dalam Spirit Empire. Tanpa ragu, mereka berada di pihak Kekaisaran Roh. Satu kata tiba-tiba muncul di benak Tang San. Imam. Imam dari Istana Penatua Kekaisaran Roh. Meskipun dia mengharapkan para pendeta Istana Penatua Kekaisaran Roh, terutama pendeta besar Qian Dao Liu, dia tidak mengantisipasi mereka akan tiba pada saat yang genting ini. Terutama ketika sebenarnya ada 6. Untungnya Tang San tidak merasakan kekuatan apapun pada level Bibi Dong di antara mereka. Dengan kata lain, penguasa Istana Penatua, Qian Dao Liu tidak bersama mereka. Namun meski begitu, ini bahkan lebih menunjukkan kekuatan Kekaisaran Roh. Hanya saja, Tang San dengan sangat cepat memperhatikan sebuah pertanyaan. Bibi Dong sebenarnya juga tampak terganggu ketika dia mendengar 6 lolongan ini. Jelas, dia tidak tahu tentang 6 pendeta ini, dan juga tidak tahu mengapa mereka datang sekarang. Mengepalkan giginya, mata Tang San memancarkan cahaya. Dia harus membunuh Bibi Dong sementara 6 orang itu masih belum tiba. Dengan kematian Bibi Dong, bahkan jika Kekaisaran Roh masih memiliki kekuatan dalam jumlah besar, pertempuran di masa depan masih akan tumbuh jauh lebih mudah. Alasan Tang San tidak pernah habis-habisan sejauh ini adalah untuk perlahan-lahan melemahkan kekuatan mental dan kekuatan roh Bibi Dong. Bagaimanapun, Bibi Dong terlalu kuat, Tang San tidak ingin mendorongnya terlalu keras, atau serangan baliknya di pintu kematian akan sangat menakutkan. Dia selalu memberikan tekanan yang kuat,
Tetapi tidak pernah sejauh Bibi Dong tidak bisa bertahan, dan dia tidak akan membuat gerakan putus asa. Lagi pula, siapa yang tidak ingin bertahan? Terlebih lagi ketika Bibi Dong masih memiliki kemampuan roh ke-9 tubuh abadi itu. Bibi Dong tentu juga mengerti apa yang direncanakan Tang San, tetapi pada saat yang sama dia menunggu kesempatan, menunggu legiun malaikat di bawah mendominasi pertempuran dan membantu di dinding. Ketika tentara Kekaisaran Heaven Dou membunuh jalan mereka ke Jialing Pass, akan menghancurkan harapannya, dan Bibi Dong sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya. Merenungkan bagaimana cara melarikan diri, 6 lolongan itu segera muncul. Dan juga pada saat inilah serangan Tang San tiba-tiba menjadi ganas. Seagot trident menyala dengan cahaya keemasan, tidak kurang dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh utama dan klon Bibi Dong mengencang pada saat yang sama. Kemampuan roh pertama Kaisar Perak Biru mengikat dan kemampuan roh kedua parasit diluncurkan hampir bersamaan. Saat dua kemampuan roh ini naik level hingga 50.000 tahun, mereka bahkan bisa menghentikan seseorang di level Bibi Dong. Pada saat yang sama ketika domain kematiannya mulai menimbulkan korosi, bilah tajam besar keluar dari karapasnya, akan merobek Kaisar Perak Biru menjadi berkeping-keping. Hanya saja, dalam jeda instan inilah Tang San melompat, tangan kirinya langsung mendorong ke arah Bibi Dong. Cahaya keemasan yang intens mengembun menjadi penghalang, menyelimuti Bibi Dong. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia telah tumbuh 10 kali lebih berat. Ini adalah kemampuan roh tulang lengan kiri kera raksasa Titan milik Tang San, kontrol gravitasi. Alasan mengapa tulang roh sangat berharga, selain memberikan kemampuan lain, bahkan lebih penting karena sebagian besar kemampuan tulang roh dapat digunakan secara instan. Peningkatan gravitasi langsung memperlambat upaya Bibi Dong untuk mematahkan binding dan parasite hingga setengahnya. Tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Bibi Dong merasa tersedak, tetapi dia masih tidak mudah dikalahkan. Tang San tidak pernah habis-habisan, dan dia juga menyimpan kartu truf terakhirnya. Menggertakkan giginya, cahaya merah yang intens tiba-tiba meledak dari dadanya, langsung menyebar ke dada dan punggungnya. Lampu merah itu tampak sangat aneh, seolah-olah tulang Bibi Dong sendiri yang muncul dari tubuhnya. Hanya ada satu keadaan yang bisa menghasilkan efek seperti itu, yaitu yang paling penting dari 6 tulang roh batang tubuh. Dilihat dari warnanya, tulang roh Bibi Dong memiliki tingkat 100.000 tahun. 100.000 tahun tulang batang tubuh. Dalam cahaya merah yang dilepaskan, karapas dada Bibi Dong tiba-tiba terbelah menjadi 2 sisi. Cahaya merah pekat terkondensasi di dalamnya. Rasanya dadanya seperti mata raksasa. Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ini bukan hanya tindakan tubuh utama Bibi Dong. Kedua Bibi Dong yang tertangkap dalam kontrol gravitasi Tang San keduanya menunjukkan perubahan yang sama. Itu berisi lampu merah bahkan membuat jiwa Tang San bergetar. Hanya saja, Tang San di udara tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur saat ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Bibi Dong. Keenam orang yang melolong itu sudah semakin dekat. Jika mereka menemukan Bibi Dong dalam bahaya, mereka pasti akan datang menyelamatkannya terlebih dahulu. Siluet emas muncul di belakang Tang San. Meskipun siluetnya tidak jelas, kehadiran bermartabat yang terpancar, serta cahaya yang tiba-tiba menyala dari hati Seagot di Seagot Trident, masih membuat aura Tang San mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih menjaga gravity control dengan tangan kirinya, tangan kanannya mencengkeram Seagot Trident, menebas lingkaran emas yang sangat besar dan aneh di udara. Mereka benar-benar menyelimuti Tang San. Pada saat inilah 2 sinar cahaya merah terang yang hampir tebal tiba-tiba melesat ke arah Tang San. Cincin pertahanan Storm yang tidak diperbaiki bertemu dengan 2 sinar lampu merah itu. Pada saat itu, Seagot Trident di tangan Tang San tiba-tiba bergema dengan serangkaian suara bersenandung. Tang San dengan jelas merasakan bagaimana cincin cahaya keemasan di depannya dengan cepat hancur. Seagot Trident benar-benar ditekan dan tidak dapat meluncurkan serangan lagi untuk sesaat. Mata Bibi Dong menunjukkan hawa dingin yang kejam. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Cedera mentalnya tidak palsu, tetapi kemampuannya sangat dalam. Dia tidak mengerti mengapa Tang San tiba-tiba meluncurkan serangan habis-habisan, tetapi dia juga mengeksploitasi impulsif sesaat Tang San tiba-tiba meluncurkan serangan ini. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak lama, dan itu bisa disebut serangan kekuatan penuh. Untuk satu serangan ini, dia bahkan mencurahkan seluruh kekuatan mentalnya yang tersisa. Bibi Dong melihat bahwa Tang San adalah pilar tentara Kekaisaran Surga Dou. Sama seperti dia ingin membunuhnya, jika dia bisa membunuhnya, maka pukulan ke Heaven Dou Imperial Army akan tak ternilai.
Tubuh utamanya dan klonnya secara bersamaan meluncurkan kemampuan tulang roh. Ini sendiri adalah sesuatu yang mustahil, tetapi tulang roh Bibidong yang lain masih memiliki kemampuan yang mirip dengan tulang roh cermin Oscar. Hanya Oscar yang mengkloning tubuh utamanya, tetapi tulang rohnya mengkloning kemampuan roh. Oleh karena itu, Bibidong menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menduplikasi kemampuan roh ini dengan tiruannya. Sebagian untuk mencegah Tangsan membedakan tubuh utamanya dan kloningnya, dan sebagian juga untuk menghancurkan Tangsan sepenuhnya dengan serangan ganda ini. Ini juga kartu truf Bibidong. Faktanya, dengan tingkat kultivasinya, meluncurkan dua serangan kekuatan penuh secara bersamaan sudah cukup untuk mengejar para dewa. Klon memang bisa juga menggunakan kemampuannya, tetapi jauh lebih lemah dari tubuh utamanya. Tangsan juga memiliki segala macam metode untuk melemahkan kemungkinan kerjasama antara tubuh utamanya dan tiruannya. Jika bukan karena serangan impulsif Tangsan, akan sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan semacam ini, dan bahkan lebih sulit baginya untuk menduplikasi serangan ini, membuatnya persis sama dengan serangan tubuh utamanya. Sinar lampu merah itu benar-benar bukan serangan terfokus. Salah satu dari mereka menembak ke arah seagot trident yang digenggam di tangan kanan Tangsan, dan yang lainnya menyerang Tangsan sendiri. Selama beberapa pertempuran, Bibidong telah menemukan bahwa Tangsan sangat bergantung pada seagot trident, dan dia sudah lama menilai bahwa Trisula Tangsan adalah senjata ilahi yang asli, sesuatu yang tidak dapat dia hancurkan dengan levelnya saat ini. Tapi, dia tidak bisa menghancurkannya bukan berarti dia tidak bisa menekannya untuk sesaat. Mengandalkan serangan tulang roh kekuatan penuh tubuh utamanya untuk sementara menahan seagot trident Tangsan agar tidak diayunkan, serangan lainnya benar-benar fatal. Kultivasi Tangsan lebih rendah dari miliknya, dia hanya bisa melawannya dengan mengandalkan seagot trident. Dalam menekan seagot trident dan meluncurkan serangan habis-habisan, Bibidong tidak menahan energi apapun. Kecuali Tangsan masih memiliki tubuh emas tak terkalahkan sebelumnya yang tersisa, dan dengan Xiao Wu yang memblokir serangan Bibidong terakhir kali jauh, ditambah Bibidong begitu dekat dengan Tangsan, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya dari serangan seperti itu. Menyerang. Dengan suara robekan yang menusuk telinga, cincin cahaya emas Unvised Storm langsung terkoyak. Pada saat itu, sisi depan Tangsan sudah diliputi warna merah. Tidak, guru, jangan. Xiao Wu dan Huliena berteriak hampir bersamaan. Tapi, kekhawatiran mereka dan kekejaman di mata Bibidong dan senyum kemenangan, semuanya menghilang pada saat berikutnya. Sinar cahaya merah yang seharusnya mengenai dada Tangsan tiba-tiba memantul, melesat tinggi ke langit, mencapai ketinggian 1000 meter penuh. Itu menghilang seperti meteor yang menyilaukan. Mustahil. Meskipun Bibidong telah habis-habisan dalam serangan itu, sudah merasa sulit untuk berdiri saja, dia masih tidak bisa menahan tangis. Dia tidak bisa mengerti bagaimana ini terjadi. Kekuatan rohnya tentu saja masih banyak, tetapi kekuatan mental yang dikeluarkan dalam serangan ini sudah membuat penglihatannya kabur. Hal terakhir yang dia lihat adalah cermin kristal merah selebar setengah meter di dada Tangsan dengan keras runtuh berkeping-keping. Pada saat yang sama, hati seagot memancarkan cahaya keemasan, membuat seagot trident meluncurkan sinar merah seperti naga yang berkeliaran, berubah menjadi cincin emas yang berputar sekali di sekitar Tangsan, benar-benar melarutkan akibat serangan Bibidong. Tangsan hanya tampak agak pucat, tanpa tanda-tanda cedera serius. Akankah Tangsan sembarangan mengekspos cacat? Maka dia tidak akan menjadi Tangsan. Sebagai kekuatan puncak tipe kontrol, dia akan memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang setiap saat. Bibidong sedang menunggu kesempatan, jadi mengapa dia tidak juga menunggu? Impulsifnya sebelumnya pada dasarnya adalah tipuan bagi Bibidong. Dia secara alami mengerti bahwa Bibidong akan menebak rencananya, jadi dia mungkin juga mendorong perahu dengan arus dan menarik serangan Bibidong kami. Dan pada saat itu Tangsan memusatkan seluruh kekuatannya pada pertahanan, pada dasarnya tanpa ada niat untuk melancarkan serangan yang kuat. Memang, serangan tulang roh Bibidong sangat kuat, bahkan seagot trident ditekan sejenak. Tetapi Tangsan juga memiliki metode Tangsan. Apakah dia kekurangan tulang roh dan kemampuan roh 100.000 tahun? Terlindung oleh cahaya desa agot, cincin spriti ke-8 Kaisar Perak Biru Tangsan menjadi cerah, meluncurkan kemampuan roh ke-8 pemusnahan cermin roh jahat perak biru. Hanya saja, kali ini dia tidak membiarkan cermin itu runtuh, melainkan sepenuhnya memfokuskan energi kemampuan roh pada lokasi serangan Bibidong, membentuk cermin kristal pada suatu sudut. Itu tidak bisa memblokir serangan secara langsung, tetapi memantulkannya pada sudut seperti ini jauh lebih mudah. Meskipun cincin cahaya badai tidak dapat memblokir serangan, mereka masih memberi Tangsan cukup waktu untuk bereaksi.
Serangan kekuatan penuh Bibi Dong hanya berhasil mengguncang kekuatan roh Tang San, dan dengan fisiknya yang kuat, cedera ringan itu bukanlah apa-apa. Tapi, setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh, Bibi Dong akan jauh lebih menderita. Tubuh utamanya dan klonnya secara bersamaan tumbuh ilusi. Keduanya dengan cepat saling mendekati. Bibi Dong bergoyang sejenak, hampir pingsan. Tang San tiba-tiba menyadari, tidak heran dia tidak tahu mana yang merupakan tiruan Bibi Dong. Kemampuan rohnya membelah tubuhnya menjadi dua bagian, yang mana saja yang benar, dan yang mana yang salah. Jika serangan habis-habisannya mengenai salah satu dari mereka, itu sangat mungkin akan mengubah ilusi klon. Hanya saja, saat ini Bibi Dong tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan mental yang tangguh mengalir keluar seperti gelombang pasang, Tang San berteriak, dan cahaya keemasan yang intens langsung menyelimuti tubuh Bibi Dong saat mereka akan bergabung. Dengan gerutuan teredam, darah menyembur dari mulut, hidung, dan telinga Bibi Dong, mengalir ke bawah seperti anak sungai kecil, membuatnya dalam bentuk kaisar laba-laba pemakan jiwa tampak lebih ganas. Dan tubuh utama dan klon juga dipaksa bersama di bawah kejutan mental yang kuat ini, menyatu. Juga pada saat inilah tangan kanan Tang San menunjuk ke depan, dan dia melesat ke depan seperti sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan seagot trident berkembang, dan pada saat yang sama Bibi Dong, sudah sepenuhnya ditargetkan oleh Tang San. Jiwanya terluka satu langkah lebih jauh, kekuatan mentalnya diambang kehancuran, apalagi melawan, bahkan tidak mungkin untuk digunakan. Kemampuan roh tubuh abadinya. Luka pada jiwanya jauh lebih mengerikan daripada luka fisiknya. Di kejauhan, di belakang Jialing Pass, 6 sosok kuat telah muncul, dengan cepat menyerbu ke arah ini seperti bintang jatuh. Tapi, mereka tidak punya cukup waktu untuk menyelamatkan Bibi Dong. Cahaya ilahi seagot trident yang intens baru saja akan menelannya. Tepat ketika Tang San berada di ambang kesuksesan, saat kaisar pertama kekaisaran roh akan dibunuh, tiba-tiba, sesosok menyerang dari samping, memeluk Bibi Dong dari depan dan menunjukkan punggungnya ke bilah tajam seagot trident. Tang San menjadi pucat karena ketakutan. Serangan ini tidak hanya memiliki cara yang mengesankan untuk hanya maju, pada saat yang sama sangat cepat. Menarik kembali serangan itu sudah sangat sulit. Tanpa sadar membungkuk sedikit, bahu kirinya membentur trisula, dan cahaya keemasan langsung menyimpang sedikit. Darah menyembur keluar dengan suara cipratan, meninggalkan luka yang dalam di bahu kanan orang yang melindungi Bibi Dong. Darah menyembur, dan dia benar-benar pingsan di atas Bibi Dong karena kejutan kekuatan ilahi dari seagot trident. Orang yang tiba-tiba muncul dan menawarkan tubuhnya sendiri menggantikan Bibi Dong, sekali lagi adalah Huliena. Dia sudah menerjang ke depan ketika Bibi Dong menyerang Tang San sebelumnya, diam-diam berpikir untuk mati demi dia. Itu juga absolusi. Tetapi ketika dia menyadari keadaan tiba-tiba berubah, dan orang yang dalam bahaya kritis adalah gurunya, dia tanpa ragu bergegas maju dan sekali lagi melindungi Bibi Dong. Sensasi es dingin dari bahunya membuatnya benar-benar lemas, lumpuh jatuh dalam pelukan gurunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa kebebasan. Aku mati? Dia membunuhku? Mungkin, ini adalah akhir yang terbaik. Gadis idiot, kamu. Darah yang menyembur dari bahu Huliena memercik ke wajah Bibi Dong, membuatnya sedikit terbangun. Dengan tergesa-gesa menarik Huliena mendekat, ekspresi gilanya dari sebelumnya juga akhirnya sedikit tenang. Setelah meleset, Tang San sudah kehilangan kesempatan untuk serangan lain. 3 dari 6 sosok yang bergegas berpisah dari grup, bergegas langsung ke puncak Jialing Pass. Tepatnya, mereka bergegas menuju Tang San. Tekanan hebat membuat Tang San takut menyerang Bibi Dong lagi, atau bahkan jika dia membunuh Bibi Dong, dia pasti akan dibunuh oleh serangan kuat ketiga orang itu. Dia sudah membuat beberapa penilaian dari lolongan sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar dihadapkan dan bahkan lebih dalam mengalami kekuatan dari 6 orang yang bergegas, mereka bahkan sedikit lebih kuat dari yang dia bayangkan. Praktis begitu tekanan muncul, ketiga sosok itu sudah berpisah. 2 dari mereka menerkam langsung ke Tang San, dan yang lainnya mendarat di depan Bibi Dong. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Saat dia melindungi Bibi Dong, dia secara bersamaan dengan cepat menusuk bahu Huliena beberapa kali, menyegel arterinya, sambil menepuk bahu Bibi Dong, agak memulihkan pikirannya yang hampir runtuh. Yang mulia, mari kita mundur dulu. Kekuatan roh yang tangguh membungkus Bibi Dong dan Huliena. Orang tua itu melonjak, membawa pasangan tuan dan murid ke Jialing Pass. Tang San menyaksikan Bibi Dong diselamatkan, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain, dan dia juga menghadapi pertarungan paling sulit sejak meninggalkan Pulau Seagot. 2 orang yang menyerang Tang San secara bersamaan adalah saudara.
Meskipun keduanya adalah pria tua dengan rambut putih, muncul di usia 80-an, mereka terlihat sangat mirip dan semangat mereka identik. Masing-masing memegang tongkat naga melingkar sepanjang 7 meter, naga emas berputar-putar. Warna cincin roh pada tongkat naga emas persis sama, keduanya dengan konfigurasi puncak biasanya 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, 9 cincin roh. Yang paling menakutkan adalah kekuatan roh yang mereka lepaskan. Tekanan instan itu membuat Tang San merasa tidak bisa bernapas. Ini jelas bukan sesuatu yang umum yang bisa dikelola oleh judul Do Luo. Tang San langsung menilai bahwa kedua lelaki tua ini memiliki kekuatan roh yang mencapai setidaknya peringkat 96. Mereka benar-benar mengalahkannya dalam kekuatan roh. Selain itu, setelah mencapai peringkat 96, kekuatan mental mereka bulat dan sangat kental. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengannya, jika dia ingin menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan mental pada salah satu dari mereka sambil melindungi dirinya sendiri, maka dia pasti akan diserang balik oleh yang lain. Dang-dang, dua retakan, dan Tang San mundur beberapa langkah sebelum mencapai keseimbangannya. Kedua lelaki tua itu juga berhenti, mengungkapkan ekspresi heran. Meskipun mereka mengalahkan Tang San kembali, gemetar dari Coiling Dragon Staffes mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan besar. Ini tentu saja bukan karena kekuatan roh Tang San dapat secara bersamaan bersaing dengan dua peringkat 96 judul Do Luo, melainkan karena berat 108.000 jin seagot trident memblokir serangan lawan. Tapi, bagi Tang San ini bukan situasi yang baik. Yang paling membuatnya khawatir adalah di bawah tembok, ketiga lelaki tua yang menyerbu ke medan perang sama sekali tidak lebih lemah dari keduanya. Dengan bala bantuan yang tangguh seperti itu, keadaan tentara Kekaisaran Surga Do mungkin. Tanpa memberinya waktu untuk merenungkannya, dua peringkat 96 judul Do Luo itu sudah menyerang lagi. Dua tongkat naga melingkar, satu kiri dan satu kanan. Satu di atas dan satu di bawah. Secara bersamaan menyerang ke arah Tang San. Gerakan mereka tidak hanya cepat, kerja sama mereka juga sempurna. Cincin roh ketiga pada tongkat naga melingkar melepaskan cahaya, seluruh staf mengembang 2 kali lipat, cara mereka yang mengesankan berkembang. Secara tak terduga menunjukkan kecenderungan untuk menyembunyikan cahaya keemasan trident seagot Tang San. Saat tongkat diayunkan, mereka bahkan mengeluarkan raungan naga yang dalam, mengganggu pemeriksaan mental Tang San. Tang San tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menggerutu saat menghadapi serangan dari dua judul Do Luo yang tangguh ini. Jika dia dalam kondisi puncak, maka dia masih bisa melawan mereka. Dua peringkat 96 judul Do Luo ini mungkin memiliki kerja sama yang sempurna, tetapi kekuatan mereka disatukan tidak akan menandingi Bibi Dong di puncaknya. Tapi, baru-baru ini dia telah menyamai pukulan dengan Bibi Dong 2 kali berturut-turut. Dia memang hampir membunuhnya, tetapi kelelahannya sendiri masih sangat besar. Kekuatannya saat ini tidak 60% dari puncaknya, dan menghadapi dua serangan habis-habisan dari peringkat 96 judul Do Luo ini segera memberinya perasaan tidak cukup. Terutama cara yang mengesankan dari 6 lelaki tua saat mereka muncul. Tang San tidak perlu melihat untuk mengetahui bagaimana situasi medan perang di bawah tembok telah berubah. Dari kejauhan, setidaknya 5.000 Master Roh sudah memasuki Jialing Pass dari belakang, juga bergerak menuju medan perang. Tang San mengerti bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak berakhir dengan baik untuk Kekaisaran Surga Dou. Sedemikian rupa sehingga apakah mereka bisa melarikan diri adalah sebuah pertanyaan. Jika Master Roh Kekaisaran Roh memaksa mereka kembali, mereka mungkin akan didorong 1000 li. Di atas tembok, karena semua kekuatan Kekaisaran Roh melihat dua peringkat 96 judul Do Luo tampaknya mengganggu Tang San, moral mereka bergetar, dan serangan mereka segera menjadi lebih ganas. Setelah awalnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka benar-benar mundur sedikit. Tang San tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, semua tulangnya membuat suara patah. Matanya berubah seterang bintang, tetapi cahaya keemasan seagot trident menghilang, kembali menjadi hitam. Menggunakan cahaya seagot untuk mendukung seagot trident untuk menggunakan kekuatan ilahi terlalu membebani kekuatan mentalnya. Menghadapi dua lawan yang mungkin bahkan lebih merepotkan daripada Bibi Dong, dia benar-benar tidak bisa terlalu lelah. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dua lelaki tua yang ditambahkan bersama ini mungkin masih berada di atas Bibi Dong, tetapi mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ledakannya. Oleh karena itu, Tang San tidak perlu khawatir tentang mereka melepaskan serangan pembunuhan tertentu terhadapnya. Untuk menghadapi mereka, pilihan terbaiknya adalah mengandalkan kekuatan pemulihannya yang lebih kuat dari judul Do Luo manapun. Di dalam Jialing Pass, 3 suara keras meletus secara bersamaan. 3 lubang raksasa berdiameter lebih dari 30 meter tiba-tiba memisahkan tentara roh dari tentara surga Dou.
Anggota tubuh yang hancur dan lengan yang patah terbang di udara, tiba-tiba menghentikan momentum kekaisaran surga Dou. Ketiga lelaki tua itu berdiri dengan bangga di depan tentara dengan sikap muram. Saat para master roh yang tersisa dari Legiun Malaikat dan Legiun Naga Suci melihat mereka segera berlutut, memanggil, "Salam Tuan Pendeta." Apakah tiga orang yang muncul di dinding sebelumnya, atau ketiganya sekarang, mereka semua berpakaian persis sama. Berbeda dari hitam spirit Douluo dan merah dari judul Douluo, mereka mengenakan jubah emas, dan masing-masing dari mereka terlebih lagi memiliki desain berbeda yang disulam dengan benang perak, mewakili semangat mereka. Gaun emas dengan sulaman perak mewakili para pendeta istana penatua Spirit Hall. Spirit Hall telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan kedalamannya adalah sesuatu yang sekarang bisa dibandingkan dengan sekte Master Roh. Mereka awalnya memiliki lebih dari 20 penatua tingkat judul Douluo. Bahkan jika beberapa mati, masih ada sejumlah besar yang tersisa. Dan yang lebih hebat lagi adalah para priest dari Elder Palace. Semua pendeta Spirit Hall asli naik dari jajaran tetua istana penatua. Persyaratan untuk dipromosikan sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit. Mereka perlu menembus peringkat 95, mencapai kekuatan roh peringkat 96 untuk menjadi imam. Tapi setelah menjadi pendeta, mereka memiliki posisi penting di Spirit Hall. Mereka bahkan tidak perlu menerima perintah dari paus tertinggi. Mereka hanya mendengarkan penguasa istana penatua, imam besar. Kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting, mereka benar-benar tidak akan mudah dimobilisasi, hanya diam-diam berkultivasi di dalam istana penatua. Ini juga mengapa Tangsan dan yang lainnya telah melihat begitu banyak Spirit Hall Spirit Douluo, tetapi tidak pernah melihat peringkat di atas 95. Sama sekali hanya ada 7 pendeta di dalam istana penatua Spirit Hall, yang dipimpin oleh pendeta besar, peringkat 99 tertinggi Douluo Qian Dao Liu. 6 yang muncul di sini benar-benar tidak termasuk Qian Dao Liu, tetapi mereka masih bisa dikatakan mewakili kekuatan terbesar kekaisaran roh. 6 imam gelar Douluo yang kuat di atas peringkat 95. Penampilan mereka tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang dapat membalikan situasi. Itulah sebabnya Tangsan menyadari situasinya menjadi lebih buruk ketika dia mendengar lolongan mereka sebelumnya, dan ingin bergegas dan membunuh Bibi Dong. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran hari ini, itu masih sepadan. Kekuatan total dari 6 puncak judul Douluo yang ditambahkan bersama melampaui Bibi Dong. Tapi bagaimanapun juga mereka bukanlah mantan paus tertinggi Spirit Hall, apalagi penguasa kekaisaran roh saat ini. Jika Bibi Dong meninggal, seluruh kekaisaran roh pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi sekarang dia masih hidup, dan semuanya menjadi lebih rumit. Apa yang dilihat Tangsan, Grandmaster secara alami juga melihatnya. Dia belum pernah bergabung dalam pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia melihat situasi berubah, dia segera memberikan perintah. Tentara Tang mengisi kembali, menahan gerbang, semua pasukan mundur. Grandmaster hampir berteriak pada dirinya sendiri karena ini. Sue Beng dan Marshal Gelong masih berada di luar kota, mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam Jialing Pass. Tiba-tiba mendengar Grandmaster memerintahkan retret, Kaisar dan Marshal tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong. Yang mulia, pengajar negara. Marsekal Gelong tampak bingung pada Sue Beng. Sue Beng sama-sama tidak mengerti apa yang terjadi, dan ekspresinya sedikit berubah. Keadaan yang dia lihat bagus, jadi bagaimana dia bisa rela mundur seperti ini? Tapi, karena Grandmaster berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak seperti ini, keadaan di atas tembok entah bagaimana telah berubah. Lawan Tangsan telah berubah menjadi dua lelaki tua yang kuat, jelas situasi di dalam tembok telah berubah. Sue Beng masih muda, dan tahu lebih dalam lagi pentingnya menembus Jialing Pass. Mengepalkan giginya, terlepas dari perintah Grandmaster dari atas tembok, dia berbicara dengan suara rendah. Marsekal Gelong, berikan perintahku, tanpa biaya, ambil Jialing Pass. Ya, Marsekal Gelong sangat gembira. Manfaat besar dari mengambil Jialing Pass mungkin akan berakhir di tangannya. 1 juta tentara melonjak ke depan. Bahkan jika bala bantuan kekaisaran roh telah muncul di dalam dinding, berapa banyak mereka? Dia tidak percaya bahwa situasi yang baik seperti itu akan berubah. Bahkan jika Grandmaster adalah pengajar negara, dia hanya bertanggung jawab atas para Master Roh. Master Roh Kekaisaran Surga Dou yang telah menyerbu di dalam dinding mendengar perintahnya dan melihat ketiga kekuatan menakutkan puncak Douluo itu, dan segera melakukan retret. Tetapi pada saat ini, bangsal membunyikan muatan di luar Jialing Pass.